warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mendiskusikan tentang mata kuliah pengantar himpunan dan logika dengan materi pembuktian. Suatu teorema atau proposisi itu adalah suatu pernyataan yang dapat ditunjukkan bahwa nilai kebenarannya itu selalu benar atau absah atau valid. Nah, proses menunjukkannya ini disebut suatu pembuktian. Sedangkan suatu aksioma atau suatu postulat itu adalah suatu pernyataan yang keabsahannya tidak perlu dibuktikan lagi. Suatu pembuktian ini adalah suatu barisan pernyataan yang absah. Jadi nanti kita akan membentuk beberapa pernyataan gitu ya. Nah, setiap pernyataannya nanti ini bisa berupa aksioma atau bisa juga postulat atau teorema lain yang keabsahannya sudah dibuktikan dulu, atau hipotesa dari teorema yang bersangkutan, atau dapat diturunkan dari salah satu atau beberapa pernyataan sebelumnya berdasarkan aturan-aturan tertentu. Nah, aturan-aturan ini disebut rules of inference. Jadi kita mau membuktikan teorema atau proposisi. Kalau aksioma atau postulat ini tidak perlu dibuktikan, tapi sudah sah gitu ya. Nah, bentuk teorema yang lain itu namanya adalah lemma, di mana lemma ini adalah suatu teorema yang sederhana dan nantinya akan dipakai untuk membuktikan teorema lain yang lebih kompleks. Jadi untuk membuktikan teorema yang kompleks itu dibutuhkan teorema-teorema lain yang lebih sederhana, biasanya kita sebut dengan lemma. Kemudian ada istilah corollary atau akibat ya. Ini juga teorema. Nah, teorema ini merupakan akibat langsung dari suatu teorema yang sudah dibuktikan. Nah, metode untuk membuktikan sebuah teorema ini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah vacuous proof, kemudian yang kedua adalah trivial proof, yang ketiga direct proof, yang keempat indirect proof atau proof by contraposition, kemudian yang kelima adalah proof by contradiction, dan yang keenam adalah proof by cases. Yang pertama kita membahas tentang vacuous proof. Jadi perhatikan bahwa kalimat jika P maka Q ini akan bernilai true apabila P-nya bernilai false. Jadi untuk membuktikan bahwa kalimat tersebut bernilai true, salah satu caranya adalah membuktikan bahwa P bernilai false. Jadi selama kita bisa menunjukkan bahwa P itu bernilai false, maka kita bisa, jadi kita menunjukkan bahwa P-nya false, maka kalimat jika P maka Q ini akan bernilai benar. Nah, nanti Anda harus menyebutkan bahwa pernyataan Anda tersebut berdasarkan vacuous proof gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada Pn, jika n lebih dari 1 maka n kuadrat lebih dari n. Anda diminta untuk membuktikan P0 jika 0 lebih dari 1 maka 0 kuadrat lebih dari 0 ini bernilai true. Nah, caranya kita bentuk dulu kalimat ini dalam bentuk jika P maka Q. Maka yang pertama ini 0 lebih dari 1 ini kita nyatakan sebagai P, kemudian 0 kuadrat lebih dari 0 ini kita nyatakan sebagai Q. Nah, untuk membuktikan untuk membuktikan kalimat ini jika 0 lebih dari 1 maka 0 kuadrat lebih dari 0 ini bernilai true, maka kita perlu menunjukkan bahwa P-nya bernilai false gitu ya. Nah, ini sehingga karena P yaitu 0 lebih dari 1 ini bernilai false, maka bisa kita katakan bahwa P0 ini bernilai true karena P itu bernilai false. Nah, ini berdasarkan vacuous proof gitu. Jadi P0 ini bernilai true berdasarkan vacuous
proof karena P yaitu 0 lebih dari 1 ini bernilai false. Yang berikutnya adalah trivial proof. Kita masih menggunakan kalimat jika P maka Q. Nah, kalimat jika P maka Q ini bernilai true apabila Q bernilai true. Jadi kalau tadi vacuous proof itu kita melihat dari P-nya, kita membuktikan kebenaran jika P maka Q itu dengan menunjukkan bahwa P itu adalah false. Nah, kalau trivial proof ini kita menunjukkan bahwa membuktikan bahwa kalimat jika P maka Q ini benar itu dengan menunjukkan bahwa Q-nya bernilai true. Nah, pembuktian cara ini disebut sebagai trivial proof. Contohnya, misalkan di sini Pn itu jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih dari sama dengan B, maka A pangkat N itu lebih dari sama dengan B pangkat N. Nah, buktikan bahwa P0 yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih dari B, maka A pangkat 0 itu lebih dari sama dengan B pangkat 0 bernilai true. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya tadi. Kita nyatakan pernyataan P0 itu sebagai kalimat jika P maka Q. Jadi di sini P-nya adalah A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih dari sama dengan B. Kemudian Q itu adalah A pangkat 0 lebih dari sama dengan B pangkat 0. Nah, untuk membuktikan pernyataan P0 ini kita cukup menunjukkan bahwa Q bernilai true, gitu ya. Nah, Q yaitu A pangkat 0 lebih dari sama dengan B pangkat 0 itu kalau kita selesaikan, yaitu A pangkat 0 itu 1 lebih dari sama dengan B pangkat 0 yaitu 1. Nah, Q bernilai true sehingga bisa kita simpulkan bahwa P0 itu bernilai true juga berdasarkan trivial proof. Jadi untuk menunjukkan kalimat jika P maka Q itu benar, kita bisa menunjukkan bahwa Q itu benar. Jadi kalau Q-nya benar, maka kalimat jika P maka Q itu juga benar berdasarkan trivial proof. Yang berikutnya direct proof. Jadi kalimat jika P maka Q ini bernilai true apabila jika P bernilai true maka Q harus bernilai true. Dengan perkataan lain, ini harus ditunjukkan bahwa keadaan P bernilai true dan Q bernilai false itu tidak pernah terjadi. Nah, pembuktian ini disebut direct proof. Contohnya, berikan suatu direct proof untuk teorema berikut. Jika N adalah suatu bilangan ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, kalau dengan direct proof ini, kita harus membuktikan atau menunjukkan bahwa P itu benar dan Q juga benar, gitu ya. Nah, caranya nanti sama, kita bentuk kalimat jika P maka Q. Nah, dalam hal ini teorema ini kita nyatakan dalam kalimat logika predikat. Jadi untuk semua N, Pn ini jika Pn maka Qn, di mana Pn-nya adalah yang ini ya, N adalah sebuah bilangan ganjil, kemudian Qn adalah N kuadrat adalah sebuah bilangan ganjil. Nah, ini kita mau membuktikan bahwa untuk semua N dengan Pn, jika Pn maka Qn ini adalah valid. Nah, ini harus kita buktikan untuk sembarang N, Pn true maka akan ditunjukkan bahwa Qn juga true. Jadi kalau Pn-nya true maka Qn-nya juga true. Nah, cara membuktikannya menggunakan direct proof seperti itu.
Kemudian nah misalkan N itu adalah 2K plus 1 dengan K adalah sebuah bilangan bulat. Jadi yang pertama kita tunjukkan bahwa N itu adalah sebuah bilangan ganjil. Nah, N sebuah bilangan ganjil itu bisa dinyatakan sebagai 2K, N sama dengan 2K plus 1, dengan K-nya adalah sebuah bilangan bulat. Nah, sehingga N kuadrat itu sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Ini kalau kita jabarkan jadi 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, ini bisa kita ambil duanya untuk menunjukkan ini ya, untuk menunjukkan bahwa N kuadrat ini juga ganjil. Jadi ini kita ambil 2 kali 2K kuadrat plus 2K ditambah 1. Nah, ini juga merupakan bentuk bilangan ganjil. Sehingga N kuadrat ini juga bilangan ganjil. Jadi Qn-nya juga true. Nah, karena ketika Pn true, yaitu ketika N-nya adalah bilangan ganjil, maka Q-nya juga true. Maka kita bisa katakan bahwa untuk semua N, jika Pn maka Qn ini adalah valid. Nah, untuk yang contoh 4 ini silahkan Anda pelajari. Jadi nanti setiap pembuktian, setiap bentuk atau metode pembuktian ini akan saya jelaskan satu contoh saja. Sedangkan contoh yang lainnya silahkan Anda pelajari sendiri ya. Contoh 5 juga silahkan pelajari. Yang keempat ini indirect proof atau proof by contraposition. Nah, perhatikan bahwa kalimat jika P maka Q ini setara dengan kalimat kontrapositifnya. Jadi sama ya nilai kebenarannya. Jadi jika P maka Q itu setara dengan jika negasi Q maka negasi P gitu. Nah, untuk membuktikan kalimat pertama, kalimat jika P maka Q, ini kita bisa menggunakan kalimat yang kedua, yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa jika negasi Q maka negasi P itu benar, berarti jika P maka Q juga benar. Nah, ini cara pembuktian ini disebut sebagai indirect proof atau proof by contraposition. Contohnya ini. Berikan suatu indirect proof atau proof by contraposition untuk teorema berikut. Jika 3n plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil, maka n juga bilangan ganjil. Nah, ini untuk membuktikannya, pertama kita bentuk dulu dalam kalimat jika P maka Q. Jadi kita nyatakan dulu jika P maka Q. Jadi ini yang 3n plus 2 adalah sebuah bilangan ganjil. Ini adalah P. Kemudian n juga n adalah bilangan ganjil, itu juga yaitu adalah Q, gitu ya. Nah, untuk membuktikan jika P maka Q benar, maka kita perlu menunjukkan bahwa jika negasi Q maka negasi P ini juga benar. Oke. Jadi kalau tadi Q-nya adalah bilangan ganjil ya, maka kita balik. Jadinya kalau tadi P-nya adalah 3n plus 2 adalah bilangan ganjil, kemudian P-nya adalah n adalah bilangan ganjil gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan kontraposisinya. Jika n bukan bilangan ganjil, maka 3n plus 2 juga bukan sebuah bilangan ganjil. Jadi ini negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Nah, kalau ini bisa kita tunjukkan benar, bahwa maka
pernyataan jika P maka Q tadi juga benar. Nah, sekarang pernyataan N bukan bilangan ganjil berarti sama dengan kita mengatakan bahwa N adalah bilangan genap. Artinya N itu bisa kita tuliskan sebagai sama dengan 2K. Jadi bilangan ganjil itu bilangan genap itu bisa kita nyatakan sebagai N sama dengan 2K untuk sebuah bilangan bulat K. Jadi 3N plus 2, kemudian ini kita ganti N-nya menjadi 2K ya, sama dengan 3 kali 2K plus 2. Nah, ini bisa kita atur lagi sehingga ini akan sama dengan 2 kali 3K plus 1 ya. Oke, nah maka 3N plus 2 ini adalah suatu bilangan genap ya, karena kan 2 kali sesuatu. Jadi pokoknya kalau 2 kali sesuatu itu berarti itu adalah bilangan genap. Tapi kalau 2 kali sesuatu ditambah 1 itu adalah bilangan ganjil. Nah, karena 3N plus 2 adalah sebuah bilangan genap atau 3N plus 2 juga bukan sebuah bilangan ganjil, maka jika negasi Q maka negasi P ini telah terbukti ya. Jadi yang pertama tadi negasi Q-nya adalah N adalah bilangan genap. Jadi kalau negasi Q-nya benar maka negasi P-nya juga benar. Nah, dengan demikian berarti kita bisa mengatakan bahwa jika P maka Q juga benar. Oke, ini contoh yang ketujuh, nanti silakan dibaca. Yang berikutnya adalah proof by contradiction. Nah, misalkan kita ingin membuktikan bahwa sebuah proposisi P ini bernilai true. Dan misalkan lagi bila bisa dibuktikan bahwa jika negasi P maka Q adalah true, dengan Q merupakan sebuah proposisi yang merupakan sebuah contradiction atau contradictory atau selalu bernilai false, atau bila bisa dibuktikan bahwa jika negasi P maka R dan negasi R true dan R dan negasi R adalah sebuah contradictory selalu bernilai false, maka dapat disimpulkan bahwa negasi P ini adalah false. Dengan perkataan lain, P bernilai true. Nah, cara pembuktian ini disebut sebagai proof by contradiction. Contoh misalkan, buktikan di antara 22 tanggal, ini pasti paling sedikit 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. Buktinya ini kita buat dulu P dan R-nya. Di sini P-nya adalah di antara 22 tanggal pasti paling sedikit 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. R-nya adalah ada 22 tanggal. Maka negasi P itu adalah di antara 22 tanggal tidak ada ya. Kalau ini kan pasti paling sedikit untuk P-nya paling sedikit 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. Nah, kalau yang di negasi P ini tidak ada 4 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. Nah, misalkan negasi P true, maka R true dan paling banyak 3 tanggal yang jatuh pada hari yang sama. Sedangkan jumlah hari itu ada 7, jadi paling banyak ada 7 kali 3 tanggal, yaitu ada 21 tanggal. Dengan perkataan lain, negasi R ini true. Jadi terbukti bahwa jika negasi P maka R dan negasi R ini true, maka negasi P false, sehingga P-nya adalah true.
Kemudian ini contoh 9. Contoh 10-nya ini silakan Anda pelajari sendiri. Ini ada contoh, jadi beberapa contoh ini ada banyak. Kemudian yang berikutnya adalah proof by case. Nah, perhatikan bahwa kalimat jika P1 atau P2 atau seterusnya sampai Pn ini maka Q ini setara dengan kalimat jika P1 maka Q dan jika P2 maka Q dan seterusnya sampai jika Pn maka Q. Jadi untuk membuktikan kalimat pertama dapat dibuktikan setiap kalimat jika PI maka Q ini benar. Ini untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, cara pembuktian ini disebut proof by case. Jadi kita nanti menjelaskan beberapa kemungkinan, semua kemungkinan kasus yang bisa terjadi. Contohnya ini. Buktikan jika n kuadrat lebih dari sama dengan n untuk setiap bilangan bulat n. Maaf, bukan jika maka ini ya. Buktikan n kuadrat lebih dari sama dengan n untuk setiap bilangan bulat n. Nah, ini untuk buktinya kita ambil misalkan P itu adalah n adalah sebuah bilangan bulat dan Q adalah n kuadrat lebih dari sama dengan n. Nah, P itu setara dengan P1 atau P2 atau P3 di mana P1 itu adalah n adalah sebuah bilangan bulat dengan n kurang dari sama dengan min 1. Jadi P1 itu untuk mengakomodasi semua bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu kan ada yang negatif, ada yang 0 dan ada yang positif. Jadi yang P1 ini digunakan untuk mengakomodasi atau mewadahi semua n yang negatif. P2 itu untuk yang n-nya 0 dan P3 itu untuk yang n-nya lebih dari 1 atau positif. Nah, sekarang kita mau membuktikan, jadi untuk membuktikan kalimat yang pertama ini kita gunakan pembuktian proof by case ini dengan membuktikan bahwa jika P1 atau P2 atau P3 maka Q. Gitu. Nah, sehingga di sini kita membuktikan jika P1 maka Q. Jadi jika n adalah sebuah bilangan bulat negatif, maka n kuadrat ini bernilai lebih dari n. Nah, ini ternyata benar. Kemudian kan benar ya, jadi kalau misalkan min 1 dikuadratkan kan 1, min 2 dikuadratkan 4, jadi yang negatif itu kalau dikuadratkan jadi positif, sehingga bilangan kuadratnya itu selalu lebih besar daripada n-nya itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Kemudian ketika n sama dengan 0 ini juga benar ya, jadi 0 kuadrat ini lebih dari sama dengan 0. Nah, dalam hal ini sama dengan. Kemudian yang ketiga, ini jika n adalah sebuah bilangan bulat positif ya, maka n kuadrat ini lebih dari sama dengan n, dan ini benar, sehingga bisa kita buktikan bahwa jika P1 atau P2 atau P3 ini maka Q. Nah, ini terbukti. Kemudian ini contoh ke-13. Jadi caranya kalau yang proof by case itu kita harus merinci satu persatu kok semua kemungkinan nilai n atau semua kemungkinan kasusnya gitu ya. Ini contoh ke-14, nanti silahkan dibaca sendiri. Contoh 15. Ini ada beberapa contoh ya. 16.
Oke, jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pembuktian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.